Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, skistosomiasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing skitosoma ini terjadi di 78 negara di dunia dan saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menjadi lokasi endemis dari skistosomiasis. Nah, penyakit ini memang disebabkan oleh cacing darah skitosoma dan hanya ada di 20 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi dan juga Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Nah, penyakit ini juga pemirsa sempat ramai diperbincangkan karena menginfeksi sejumlah orang yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Lantas seperti apa penyebab dengan adanya penyakit ini dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan peneliti Badan Riset Nasional BRIN, Bapak Yunus Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yunus. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Yunus, mengenai penyakit skistosomiasis yang ditemukan di Indonesia, bagaimana awalnya mula ini terjadi dan mengapa terjadi di Kabupaten Poso dan juga di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Yunus? Baik, penyakit skistosomiasis ini pertama kali ditemukan tahun 1935 oleh Bert dan Hess. Kemudian baru dilaporkan pada tahun 1937, yaitu di Desa Komado, Kecamatan Mindu. Kemudian pada tahun 1974 baru ditemukan di dataran tinggi Napu di Kabupaten Poso. Kemudian tahun 2008 ditemukan lagi di dataran tinggi Bada Kabupaten Poso. Sedangkan untuk inang perantara skistosomiasis ini yaitu Theon equimolensis limoensis itu baru ditemukan pada tahun 1971 di Desa Anca di Kecamatan Rindu. Untuk Indonesia sendiri hanya ada memang di Provinsi Sulawesi Tengah di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Sedangkan untuk jumlah desa itu ada 28 desa yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Demikian. Baik, ternyata ini mulai ditemukan sejak tahun 1974 begitu ya Pak. Ditemukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan sebetulnya kita masih ingin mengetahui bagaimana penyebab dengan adanya penyebaran penyakit skistosomiasis ini dan apa dampak penyakit yang dihadapkan terhadap kesehatan Pak. Baik, penyakit skistosomiasis ini disebabkan oleh cacing darah Schistosoma japonitum yang hidup di pembuluh darah vena yang ada di usus. Jadi untuk penularannya itu dia melalui keong perantara itu, kemudian dia berdampak khususnya pada anak-anak, itu akan menyebabkan anemia, kemudian dapat menyebabkan keterdilan atau stunting, kemudian dapat menyebabkan kemampuan kurang belajar pada anak. Kemudian pada orang dewasa, skistosomiasis ini akan menyebabkan penyakit kronis yang berakibat pada menurunnya kemampuan untuk bekerja dan jika tidak ditangani dengan tepat ini akan dapat menimbulkan kematian. Baik, jadi penyakit cacing tersebut, cacing darah ya Pak, kita menyebutnya ya Pak ya. Cacing darah tersebut ini dapat menyebabkan anemia, kemudian juga stunting pada anak-anak dan berarti bagaimana cara membedakan cacing ini ataupun bagaimana cara menemukan bahwa memang cacing ini berbahaya begitu Pak? Penemuan awalnya bagaimana? Untuk penemuan cacing ini atau penderita skistosomiasis ini itu akan dilakukan petunjuk pada masyarakat, itu dilakukan di pemeriksaan tinja, kemudian dengan metode Tapakets. Dengan pemeriksaan tinja ini kita akan menemukan telur tinja. Kalau sudah menemukan telur tinja, berarti orang yang kita temukan ini bisa dinyatakan sebagai penderita skistosomiasis. Baik Pak Yunus, kemudian untuk masyarakat dapat mengantisipasi kiranya bagaimana penularan dari cacing darah yang tengah merebak ini seperti apa Pak Yunus? Baik, terima kasih. Untuk penularan skistosomiasis ini, dia didorong melalui cacing skistosoma, penularannya melalui keong oncomegalensis limoensis dan yang mampu menginfeksi hewan atau manusia. Jadi awalnya telur yang keluar melalui feses manusia atau hewan ini akan pecah, kemudian akan mengeluarkan residium, dan residium ini akan masuk ke dalam tubuh keong inang perantara skistosomiasis ini. Setelah itu dia dalam tubuh keong itu akan berkembang, kemudian akan mengeluarkan serkaria ke lingkungan sehingga serkaria ini yang akan masuk melalui kulit ke dalam tubuh manusia atau hewan, sehingga pada saat dia masuk itu akan mengikuti peredaran darah
Setelah sampai ke peredaran darah itu akan terus, kemudian akhirnya dia akan menjadi dewasa, yaitu di vena usus di pembuluh darah. Kemudian setelah itu dia akan bertugas setiap hari. Pada saat dia bertugas setiap hari ini dia akan keluar, akan menembus usus untuk mengeluarkan feses. Dan ada beberapa telur ini dia tidak keluar dari usus atau feses, tapi dia akan mengikuti peredaran darah, dan ini bisa masuk ke dalam beberapa organ tubuh seperti di hati sebelum berobat. Dan ini akan menimbulkan serosis. Nah, apabila menimbulkan serosis ini bisa menimbulkan kematian pada pasien. Demikian. Baik, sehingga telur yang terdapat yang keluar dari feses manusia tersebut akan terus berkembang begitu ya Pak ya, dan akan tercemar lewat lingkungan, begitu Pak Yunus? Ya, betul. Baik itu. Kemudian prevalensi dari cacing darah saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ada berapa Pak? Seberapa banyak? Kalau untuk prevalensi kasus pada manusia untuk di wilayah Napi itu tahun 2002 itu 1,5%. Kalau tahun 2021 itu hanya 0,14. Kemudian untuk virus sendiri itu mengalami kenaikan juga pada tahun 2002 yaitu 0,4%. Sedangkan pada sendiri sudah 2 tahun terakhir ini 0% prevalensi schizophreniasis. Demikian. Baik, 1,5% prevalensi dari cacing darah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Dan kalau saya ingin kembali sedikit Pak mengenai gejala, sebelum tadi kita masuk bagaimana penularan, lantas gejala awal jika memang sudah terkena dari cacing darah tersebut, gejalanya seperti apa yang ditimbulkan? Kalau gejala yang pertama pada saat Serkaria menyusui itu biasanya gatal-gatal, kulit merah, dan itu awal mula masuknya Serkaria. Setelah itu eh, penderita akan mengalami demam, panas, kemudian kurang nafsu makan, demikian. Baik, mengalami panas dan juga nafsu makan yang menurun begitu ya Pak, sehingga ini memang disarankan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan diagnosanya. Pak Yunus, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan BRIN untuk yang dilakukan selama ini terkait dengan pengendalian dari cacing darah tersebut? Apakah memang ini sudah masuk ke dalam tahap bahaya begitu Pak penyakit ini? Untuk pengendalian sendiri, sejak ditemukan itu tahun 1970 itu sudah melakukan pengendalian antara lain dengan pengobatan, kemudian dengan penyemprotan, kemudian pengendalian lingkungan. Untuk pengobatan sendiri itu melakukan pengobatan massal dengan selektif. Kalau pengobatan selektif massal itu mengobati seluruh penduduk yang ada di wilayah Indonesia, kemudian selektif itu melakukan hanya pada penderita positif saja. Kemudian untuk pengendalian atau penyemprotan itu menggunakan hortisida itu dengan penyemprotan pada habitat yang ada. Kemudian yang terakhir dengan pengendalian lingkungan, pengelolaan lingkungan itu dengan melibatkan sektor terkait lahan-lahan yang ditemukan keong ini dibuatkan sawah, kemudian dibuatkan irigasi, kemudian dibuatkan kebun atau dibuatkan kolam. Demikian. Ya, baik, selain pengobatan dan juga pengendalian lingkungan, terdapat juga dibutuhkannya upaya dari lintas sektor untuk pengendalian dari cacing darah ini. Bagi BRIN sendiri Pak, apakah bekerja sama dengan pihak terkait, dengan siapa saja BRIN bekerja untuk pengendalian tersebut? Untuk BRIN sekarang kami masih melakukan kegiatan penelitian, terutama untuk pengendalian keong inang perantara ini di lingkungan. Sehingga diharapkan schizophreniasis ini dapat menurun kasusnya karena tujuan utama yang ditargetkan oleh WHO yaitu pada lingkungan yang ada ditemukan habitat keong ini sehingga dapat menurun kasus ini. Kita bekerjasama pertama dengan Kemenkes untuk melakukan pemetaan habitat keong, kemudian melakukan pengendalian habitat keong yang ada sehingga diharapkan habitat keong yang ditemukan ini bisa menurun. Demikian. Baik, untuk kedepannya Pak tahun 2024, kegiatan penelitian apa yang akan dilakukan oleh BRIN, terutama dalam upaya masih pengendalian dari cacing darah ini? Penelitian apa yang akan dilakukan? Baik. Untuk tahun 2024 atau tahun depan kami coba untuk melakukan penelitian dengan mencari metode pengendalian yang tepat, terutama di lingkungan habitat yang yang pertama kami untuk melakukan pemasangan plastik hitam di lingkungan habitat keong ini, terutama di saluran-saluran air yang ada di kebun. Kemudian ini kita akan evaluasi selama 6 bulan, apakah dalam waktu 6 bulan itu tidak ditemukan lagi keong,
Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan peningkatan peserta masyarakat pada habitat-habitat yang muncul tidak ada ini sehingga masyarakat dapat menjaga lingkungan ini, habitat-habitat ini tidak ada lagi ditemukan sebagai inang perantara siswa. Baik, akan melakukan evaluasi hingga tindakan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini menjadi aware begitu ya Pak dalam menjaga lingkungan masing-masing. Terima kasih banyak Pak Yunus Wijaja selaku peneliti Badan Riset Nasional atau BRIN yang telah bergabung bersama kami Pak. Semoga memang penyakit cacing darah ini tidak berkepanjangan begitu ya Pak dan dapat segera tuntas. Ya. Terima kasih banyak Pak Yunus atas waktunya. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Yunus. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.